Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Bapak Taupan yang saya hormati dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat beliau kita masih diberikan kesempatan juga kesehatan untuk melakukan presentasi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan materi mengenai konstitusi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Erni Sukmawati, Ade Irma Nurmalasari, Randy Mulyana, Sophie Nopita, dan Melani Maduma Situmorang. Baik, langsung saja kita mulai kegiatan presentasi ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung saja untuk penyampaian materi yang pertama yaitu hakikat konstitusi dan nilai-nilai konstitusi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Erni Sukmawati dengan nomor pokok mahasiswa 222151047. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hakikat konstitusi dan nilai-nilai konstitusi. Berbicara mengenai konstitusi, banyak sekali pengertian mengenai konstitusi, yaitu ada konstitusi dalam arti luas, dalam arti sempit, formal, material, dan juga menurut para ahli. Yang pertama yaitu konstitusi dalam arti luas. Konstitusi meliputi keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, konstitusi secara luas merupakan dasar dibentuknya suatu negara dari mulai sistem pemerintahan, pembentukan kebijakan, hingga sistem ketatanegaraan. Hukum dasar tertulis di sini yaitu hukum tertulis yang memiliki kekuatan hukum yang konkret, misalnya undang-undang, keputusan presiden, perpu, peraturan pemerintahan, dan peraturan menteri. Adapun hukum dasar tidak tertulis yaitu hukum dasar yang tidak tertulis secara legal, namun tetap dilaksanakan dalam penyelenggaraan negara. Hukum tersebut bersumber dari nilai-nilai yang dipegang masyarakat sejak zaman dahulu. Misalnya ada istiadat, konvensi, hasil musyawarah, dan pidato kenegaraan. Kemudian konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi di sini sama dengan undang-undang dasar. Konstitusi dalam arti sempit merupakan hukum dasar tertulis yaitu undang-undang. Di Indonesia, konstitusi dalam arti sempit yang pernah berlaku ada Undang-Undang Dasar 1945, UUDS, dan semua aturan dasar dalam penyelenggaraan suatu negara. Kemudian yang ketiga yaitu konstitusi dalam arti material. Konstitusi dalam arti material ini menitik beratkan pada materi atau muatan konstitusi. Konstitusi ini berisi hal pokok tentang struktur dan organisasi negara. Konstitusi ini memuat aturan-aturan dasar tentang pola ketatanegaraan sebagai berikut. Misalnya, bentuk negara, susunan negara, kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah atau rakyat, hubungan antara pemerintah dan rakyat, dan juga cara pembentukan badan-badan pemerintahan. Kemudian yang keempat yaitu konstitusi dalam arti formil. Merupakan hukum dasar yang difokuskan pada prosedur pembentukannya. Jadi, konstitusi dalam arti formil ini menitik beratkan pada prosedur pembentukannya, yaitu harus istimewa berbeda dengan pembentukan peraturan-peraturan lainnya. Adapun konstitusi menurut para ahli dapat kita baca, yaitu yang pertama ada menurut Lassalle. Konstitusi merupakan hubungan antara kekuasaan dalam masyarakat. Menurut Sri Somantri, konstitusi berarti suatu naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara. Ada juga menurut K.C. Ware, konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan. Dari banyaknya pengertian tentang konstitusi, maka dapat kita simpulkan, konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan landasan dalam penyelenggaraan suatu negara sebagai hukum dasar. Konstitusi suatu negara dapat berbentuk tertulis dan juga tidak tertulis. Kemudian lanjut pada materi yang kedua yaitu nilai konstitusi. Nilai konstitusi ini dibagi menjadi 3, yaitu
Yang pertama, nilai normatif. Nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum atau legal, tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat, dalam arti berlaku di sini efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Yang kedua yaitu nilai nominal. Nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum tetaplah berlaku tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini disebabkan oleh pasal-pasal tertentu tidak berlaku atau tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar itu berlaku bagi seluruh wilayah negara. Kemudian yang ketiga yaitu nilai semantik. Nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik. Baik, materi mengenai hakikat konstitusi dan nilai-nilai konstitusi sekian, kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kenalin, aku Melanie Marwasi Tumarang dengan NPM 222151668. Di sini aku akan melanjutkan materi, yaitu sekarang kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi konstitusi. Yang pertama yaitu tujuan konstitusi terdapat 3. Yang pertama, konstitusi membatasi kekuasaan penguasa. Pembatasan kekuasaan terdapat pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 7. Contohnya, Presiden dan Wakil Presiden memegang masa jabatan selama 5 tahun. Tapi sesudahnya dapat dipilih kembali dengan jabatan yang sama, tetapi hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kemudian yang kedua yaitu konstitusi melindungi hak asasi manusia. Nah, konstitusi menjamin terlaksananya kewajiban dan menjamin terpenuhinya hak. Setiap pelaksanaan kewajiban dan jaminan pelindungan hak dilindungi oleh hukum. Contohnya yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 2 yaitu tentang jaminan beragama. Nah, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kemudian yang ketiga yaitu konstitusi digunakan sebagai pedoman penyelenggara negara. Tanpa berpegang pada ketentuan dalam konstitusi, penyelenggaraan negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang fungsi konstitusi. Tujuan dibuatnya konstitusi melahirkan fungsi-fungsi konstitusi. Konstitusi memiliki fungsi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Secara garis besar, konstitusi memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama, konstitusi berfungsi menentukan dan membatasi kekuasaan penguasa. Kemudian yang kedua, menjamin hak-hak asasi manusia melalui aturan tentang hak asasi. Konstitusi memuat ketentuan agar penguasa negara melindungi hak-hak asasi manusia warga negara. Nah, menurut pakar hukum tata negara yaitu Jimli Asidiki, dia mengemukakan 8 fungsi konstitusi. Nah, yang pertama, penentu atau pembatas kekuasaan. Yang kedua, pengatur kehubungan kekuasaan antar organ negara. Kemudian yang ketiga, pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat, pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara. Yang keenam, simbolis sebagai sarana pemersatu, symbol of unity, rujukan identitas, identity of nation, dan keagungan kebangsaan, center of ceremony. Nah,
Yang ketujuh, sarana pengendalian masyarakat. Dan yang terakhir, sarana rekayasa dan pembaruan masyarakat. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk kedudukan konstitusi dalam suatu negara ada 2 poin penting, yaitu konstitusi merupakan hukum dasar yang berisi aturan-aturan, kepentingan-kepentingan yang mendasar dalam menjalankan suatu negara. Dan yang kedua adalah konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam hierarki perundang-undangan dalam suatu negara. Itu untuk kedudukan konstitusi dalam suatu negara ada 2 poin penting. Yang berikutnya untuk poin 6, Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi Republik Indonesia. Untuk Undang-Undang Dasar sendiri terjadi perubahan-perubahan. Ada 4 kali perubahan. Yang pertama pada tahun 1999, yang kedua tahun 2000, yang ketiga tahun 2001, dan yang keempat atau terakhir adalah pada tahun 2002. Yang semua itu dihasilkan dalam rapat MPR tahunan. Sebelum amandemen atau sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh dan penjelasan. Akan tetapi setelah dilakukannya perubahan itu, yang 4 kali itu, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan pasal-pasal dan yang sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Novita dengan NPM 222151066. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang tujuan negara. Tujuan negara Indonesia ada 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum terlihat dari kalimat yang terdapat dalam alinea keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan umum dihubungkan dengan status negara Indonesia sebagai masyarakat dunia. Makna yang terkandung dalam tujuan negara merupakan penerapan politik luar negeri Indonesia, yaitu politik bebas aktif. Politik luar negeri adalah strategi yang digunakan oleh suatu negara untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Politik luar negeri juga dapat diartikan sebagai pola perilaku yang digunakan oleh suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Pengertian kata bebas dalam politik luar negeri yaitu negara Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, yaitu Pancasila. Dan aktif mempunyai pengertian bahwa untuk menjalankan kebijakan luar negeri, Indonesia tidak bersifat pasif ataupun reaktif atas kejadian-kejadian internasional, tetapi negara bersifat aktif. Selanjutnya, ada tujuan khusus negara Indonesia. Hal itu terlihat dari kalimat yang terdapat dalam alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan ini bersifat khusus karena dihubungkan dengan status Indonesia sebagai negara yang ingin memakmurkan dan menyejahterakan rakyatnya. Selanjutnya ada asas kerohanian negara. Asas kerohanian negara merupakan suatu dasar dari keseluruhan peraturan hukum yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Asas kerohanian yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan,
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain asas kerohanian negara, ada juga asas politik negara. Asas politik negara merupakan dasar penyelenggaraan negara. Berdasarkan bunyi alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat 3 asas politik negara Indonesia. Yang pertama yaitu dasar hukum atau Undang-Undang Dasar, yaitu peraturan yang sangat penting keberadaannya dalam praktik penyelenggaraan pemerintah Indonesia, karena berisi ketentuan-ketentuan dalam menjalankan ketatanegaraan suatu negara. Yang kedua, yaitu bentuk pemerintahan republik, yaitu bentuk pemerintahan dengan kepala negara dan pemerintahannya bisa dijabat oleh masyarakat sipil yang sudah mempunyai hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum. Dan yang ketiga adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Berarti bahwa negara Indonesia dipimpin oleh rakyat yang mempunyai otoritas tinggi. Tetapi dalam pelaksanaan penyelenggaraannya diserahkan kepada organ-organ negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Halo, nama saya Ade Irma Nurmalasari dengan nomor pokok mahasiswa 222151049. Saya akan menjelaskan struktur ketatanegaraan negara Republik Indonesia. Di Indonesia terdapat lembaga-lembaga negara dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kekuasaan tertinggi. Jadi kekuasaan tertinggi itu bukan presiden, melainkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Nah, kemudian di bawahnya ada lembaga-lembaga negara. Ada trias politika. Yang pertama legislatif, yang yaitu MPR, DPR, dan DPD yang bertugas membuat undang-undang atau merancang undang-undang. Kemudian ada eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden yang bertugas untuk menjalankan undang-undang. Kemudian yang ketiga ada yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi yang bertugas untuk mempertahankan undang-undang. Kemudian ada juga BPK atau Badan Pengawas Keuangan. Nah, lembaga-lembaga ini memiliki kewenangan yang sama. Artinya lembaga-lembaga ini saling mengawasi. Dan semua lembaga ini memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, lalu apa fungsi konstitusi? Konstitusi diperlukan untuk membagi atau membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara agar lembaga-lembaga negara ini tidak sewenang-wenang. Maka, konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas-asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan itu dibagi dalam beberapa kelembagaan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan dinamika konstitusi Indonesia. Seiring berubahnya konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 menyebabkan terjadinya dinamika konstitusi Indonesia. Yang pertama pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai Agustus 1950, negara Republik Indonesia menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun konstitusi ini hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia Proklamasi yang terdiri dari 8 provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Sunda Kecil, Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi. Pada saat itu, Papua Barat belum termasuk ke dalam wilayah proklamasi. Nah, kemudian kita juga pernah menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949, tepatnya pada tanggal 27 Desember sampai 17 Agustus. Konstitusi ini terdiri atas mukadimah atau piagam, yang mana hanya terdiri dari 6 bab dan 197 pasal. Kita juga pernah memakai Undang-Undang Dasar Serikat tahun 1950. Nah, Undang-Undang Dasar ini hanya bersifat sementara. Kenapa sementara? Karena kita menunggu Badan Konstituante yang akan menyusun konstitusi baru. Oleh karena itu, Konstitusi Undang-Undang Dasar Serikat tahun 1950 ini hanya bersifat sementara. Kemudian, pada Orde Lama, kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, yang artinya pemerintahan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Masa Orde Lama ini berakhir dengan adanya gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30 SPKI, yang dimana kemudian keluarlah Super Semar yang menandai berakhirnya kekuasaan Soekarno. Kemudian pada masa Orde Baru, yaitu kepemimpinan Soeharto, kita masih menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya tahun 1966 sampai 1998. Pemerintah menyatakan akan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada masa reformasi yang dikenal juga sebagai masa transisi, yakni peralihan kekuasaan dari Soeharto kepada wakilnya B.J. Habibie, sampai dengan lepasnya Provinsi Timur Timur dari Negara Republik Indonesia. Sekian video pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.